Salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin. Apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Dan selamat datang ke Dr. Lee's Method, cara saya mempelajari grammar level 1. So yang kita tengok di papan putih level 1 dari sini bab ke-8. Jadi selamat datang dan selamat menyertai program ini. Okey? Dan kita juga mengadakan cabaran 38 hari 38 day challenge. Dan hari ini hari ke-8. Sebab saya bermula pada 1 hari bulan Julai. Hari ini 8 hari bulan Julai. Jadi sudah 8 hari kita bermula cabaran 38 hari ini. Dan mengapa 38 hari? Sebab berdasarkan buku ini juga kita boleh tengok di sini buku ini ada 38 bab. Ini lengkap, grammar lengkap. Apa yang kamu perlu tahu di sini? 38 bab. Dan setiap bab kerja kamu ialah menghabiskan satu bab satu hari. Dan setiap hari buat satu bab. Bagi saya, setiap hari upload satu bab. Jadi, apabila sampai 38 hari, maka buku ini kita sudah habis mempelajari. Dan saya sudah habis mengajar juga. Okey? Jadi, hari ini kita ke bab yang ke-8. Kalau kamu ada buku, sila buka ke muka surat 24. Page 24. Possessive nouns. Jadi di sini ialah nota-nota keterangan. Di sini saya sekarang buat ini atas bahagian. Maksudnya saya buat penerangan secara ringkas dan kaedah yang senang sekali. Possessive nouns maksudnya kepunyaan. Okey? A boy cap. Seorang budak lelaki topi. Tak boleh. Kita seharusnya cakap apa? Seorang budak lelaki punya topi. Yang punya itu apostrophe S. Apostrophe. Kalau banyak budak, boys. Banyak topi, caps. Saya cakap apa? Banyak budak lelaki punya topi. Boys caps. Sekarang kita hanya tulis apostrophe. Mengapa? Sebab yang maksud kita banyak budak lelaki memang ada S. Jadi kalau dia memang ada S, kita bubur apostrophe di belakang. Jikalau ia tidak ada S, contohnya boy, maka kita mestilah apostrophe S. Apostrophe. Okey, ikutlah sebutan saya. Okey. Exercise 1. Saya sudah buat penerangan, maka saya buat inilah exercise 1 ya. Now, exercise 1, kamu dikehendaki rewrite the sentences, maksudnya tulis semula ayat-ayat di bawah dengan menggunakan ini apostrophe S. Maksudnya yang saya beri latihan itu memang tidak ada S. Jadi kamu mesti tulis apostrophe S untuk bermaksud punya. So contohnya nombor 1. This is my brother's kite. Okay, brother punya layang-layang. Number 2. This is the puppy's ball. Puppy tidak ada S. Kamu mesti simpan apostrophe S. Okay. Number 3, this is the kitten's bell. Kitten memang tidak ada S. Jadi kita buat apa? Apostrophe S.
untuk bermaksud punya. Anak kucing punya loceng yang digantung di leher. Dan nomor 4, the rabbit's tail is short. Rabbit arnab seekor sahaja. Jadi apostrophe S untuk bermaksud punya. Okay. Number 5, that is the doctor's clinic. Doktor seorang sahaja, maka kita tulis apa? Apostrophe S untuk bermaksud punya. Doktor punya klinik. These are the children's bags are on the floor. Children banyak kanak-kanak, tetapi saya mau kamu ingat, children itu tidak boleh ada S. Children memang bermaksud banyak. Kalau satu kita panggil child. Jadi kita tidak peduli sama ada child ataupun children, kita mesti tulis apa? Apostrophe S. Jangan kamu tambah S. Sebab children memang tidak ada S, walaupun ia bermaksud banyak. Contohnya, biasanya seorang budak boy, banyak budak boys, tetapi children lain. Children memang sudah banyak, jadi kita hanya tulis apostrophe S. Women's dresses, women MEN memang bermaksud banyak. Kalau seorang wanita, woman MAN. Jadi kita tidak peduli MAN atau MEN, kita mesti tulis apostrophe S dan bukan S apostrophe. Paham? Dan exercise 2. Exercise 2 di sini exercise 2 arahannya ialah rewrite the sentences below adding apostrophe. Jadi exercise yang 2 kita hanya apostrophe. Sebab yang saya beri semua memang ada S. Memang sudah ada S. Jadi these are the students' books. Maksudnya banyak pelajar punya buku. These are the puppies' balls. Memang banyak puppy, banyak bola punya apostrophe sahaja. Sebab sudah ada S. Those are the cows' horns. Cows ini memang ada S, jadi kamu hanya bubuk apostrophe untuk bermaksud punya. Lembu punya tanduk. Number 5, my cousin's toys are in the box. Cousins maksud saya banyak, jadi kamu tulis apa? Apostrophe di belakang S untuk bermaksud punya. Jadi saya ulang. Abang punya layang-layang, anak anjing punya bola, anak kucing punya loceng, arnab punya ekor, dokter punya klinik, kanak-kanak punya bag, wanita-wanita punya baju, dresses. Di sini banyak pelajar punya buku, banyak anak anjing punya bola, banyak lembu punya tanduk, banyak pelajar punya pensel, banyak sepupu punya alat permainan. Sekarang kita ke exercise 3 di sini, di bawah. Exercise 3 lain. This is the table's leg. Inilah meja punya kaki. Betul ke salah? Salah. Mengapa? Sebab apostrophe S ini, apostrophe S ataupun apostrophe yang saya tanda dengan merah. Apostrophe digunakan untuk orang dan binatang sahaja. Saya ulang. Apostrophe S atau apostrophe bermaksud punya digunakan untuk orang dan binatang sahaja. Ingat, untuk benda yang tidak ada nyawa, kita tidak boleh gunakan apostrophe atau apostrophe S. Oke, paham? So, kalau saya cakap this is the table slip memang salah. Mengapa? Sebab table meja itu tidak ada nyawa. Apostrophe S dan apostrophe untuk orang dan binatang yang ada nyawa. Ini tidak ada nyawa. Jadi apakah jawaban yang tepat? Leg pindah ke depan, table pindah ke belakang.
Kemudian apostrophe S gunakan of the untuk menggantikan. Sebab apostrophe hanya boleh digunakan untuk orang dan binatang. So this is the leg of the table. Maksudnya inilah kaki kepunyaan meja. Faham? Exercise 3. This is the book's cover. Salah. Jadi cover pindah ke depan, book pindah ke belakang, apostrophe S gunakan of the untuk menggantikan. Maka kamu sudah dapat jawaban. So jawabannya, this is the cover of the book. Inilah kulit kepunyaan buku. Senang ya? This is the bottle's cap. Inilah botol punya penutup. Itu dipanggil cap juga. Betulkah salah? Salah. Mengapa? Sebab botol tidak ada nyawa. Kita hanya boleh gunakan apostrophe S atau apostrophe untuk apa? Untuk orang dan untuk binatang sahaja. Jadi untuk benda, cap pindah ke depan, botol pindah ke belakang, apostrophe S gunakan of the. Jadi jawaban yang tepat ialah this is the cap of the bottle. Inilah penutup kepunyaan botol. Sudah betul. Okay? This is the box lid. Betulkah salah? Salah. Lid itu penutup. Kotak punya penutup tidak boleh. Sebab apa? Kotak itu tidak ada nyawa. Kalau dia tidak ada nyawa, kita tidak boleh tulis apostrophe S atau apostrophe. Maka lid pindah ke depan, box pindah ke belakang, of the menggantikan apostrophe S. Jadi jawapan yang tepat, this is the lid of the box. Inilah penutup kotak. Selesai. Okay? These are the car's wheels. Inilah kereta punya roda. Roda-roda. Betulkah salah? Salah. Sebab kereta tidak ada nyawa. Kalau dia tidak ada nyawa, kita tidak boleh tulis apostrophe S. Apostrophe S atau apostrophe untuk apa? Untuk orang dan binatang sahaja. Jadi apakah jawaban yang tepat? D. Wheels pindah ke depan, roda. Kereta pindah ke belakang. Dan apostrophe S itu gunakan of the untuk menggantikan. Jadi jawabannya, these are the wheels of the car. Inilah roda-roda kepunyaan kereta. Tepat sekali. Okay? These are the desk legs. Inilah meja punya kaki. Betulkah salah? Salah. Mengapa? Sebab meja tidak ada nyawa. Kalau dia tidak ada nyawa, kita tidak boleh gunakan apa? Apostrophe S atau apostrophe. Sebab apostrophe S dan S apostrophe untuk yang ada nyawa, orang, binatang. Jawapan yang tepat, these are the legs of the desk. Legs pindah ke depan, desk pindah ke belakang. Apostrophe S gunakan of the untuk menggantikan. Jawapan sudah betul, sudah tepat. Oke, jadi saya sudah habis bab yang ke-8. Oke, bab yang ke-8. Ingat ya, boy kalau satu apostrophe S maksudnya punya. Kalau boys banyak, kita hanya simpan apostrophe. Dan untuk benda-benda yang tidak ada nyawa, kita buat apa? Kita gunakan of the. Jadi biasanya kita fikir buku punya kulit, biasanya books cover. Jadi salah. Jadi kita bagaimana kita aturnya? Cover pindah ke depan, book pindah ke belakang. Yang kita selalu suka apostrophe S itu gunakan of the untuk menggantikannya. Maka jawaban sudah tepat. Oke, jadi kita sudah habis bab yang ke-8. Jadi kita tinggal 30 hari dan cabaran kita sudah habis. Sebab ini cabaran 38 hari. Ini ke-8. Oke, dan jikalau kamu berasa ingin tahu sebenarnya level 1 itu macam mana tahapnya, inilah tahapnya. Inilah yang kita belajar dari buku ini. Jikalau kamu rasa senang, saya pandai semua, jadi buku ini kamu jangan beli. Maksudnya tahap kamu lebih tinggi daripada tahap ini. Oke? Jikalau tidak, belilah.
Bagi saya sesiapa juga boleh menggunakannya. Orang dewasa kah, pelajar sekolah kah, tidak apa. Sesiapa juga boleh. Asal dia rasa tahap ini sesuai untuk dia, untuk menanam asas yang kukuh, maka belilah. Okey? Jadi jangan lupa add saya, tambah saya atau ikut saya di Instagram yang saya menggunakan nama Susan Lee dan hashtag Learn with Dr. Lee. Jadi kamu postlah di Instagram, di story, progress, pengalaman kamu semasa belajar, dan apakah perasaan kamu postlah di Instagram saya, di story saya. Ini karena melalui cara ini kita boleh saling bermotivasi dan sama-sama belajar. Okey? Dan di bawah video saya, klik description box, kamu boleh lihat ada detail-detail bukti-bukti yang lain. Dan di dalam juga ada Google Form, borang Google. Jadi ada link, kamu klik ke link dan ada borang untuk kamu isi jikalau kamu ingin membeli buku ini. Order yang pertama sudah habis. Jadi sekarang sebab ada permintaan lagi, maka sekarang kita gunakan borang untuk kamu isi, dan kami akan suruh pencetak untuk kilang untuk membuat pencetakan kedua, second order. Okey, yang first order itu memang sudah habis dah. Okey, jadi sekian, terima kasih. Sila beri saya like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di lesson 9. Okey, selamat tinggal.